Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya di pagi hari ini bisa kembali lagi menemani Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rehana Mezia, inilah dia Inspirasi Pagi. Tepat pada tanggal 1 Januari 2023 yang lalu, PLN Energi Primer resmi beroperasi sebagai perusahaan yang menyediakan energi primer secara berkelanjutan untuk memastikan terjaganya pasokan listrik di PLN. Berkelanjutan energi primer ini, pemirsa, tentunya diinisiasi melalui pengembangan biomasa secara terstruktur dan juga terstandarisasi dari PLN Group, memastikan ketersediaan energi yang dapat memberikan nilai yang tentunya akan positif dan juga sebagai nilai tambah untuk seluruh rakyat yang ada di bumi Pertiwi ini. Nah pemirsa, di pagi hari ini tentunya saya mendapat kesempatan untuk mengajak Anda untuk berbincang mengenai seputar biomasa, transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan bersama dengan narasumber yang memang luar biasa sekali. Di pagi hari ini sudah bergabung bersama kami ada Bapak Antonius Aris Sujatmiko selaku Direktur Biomasa PT PLN Energi Primer Indonesia. Halo Pak Antonius, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih Bu Rehana. Iya, sehat-sehat selalu ya Pak ya, semangat di pagi hari ini. Nah Pak, mungkin ini juga pemirsa juga sedikit penasaran, karena kan jika kita membicara mengenai energi gitu ya, itu selalu erat hubungannya dengan PLN. Lalu Pak, kemudian juga bisa dijelaskan mungkin sedikit transformasi yang telah dialami dan maknanya bagi masa depan perusahaan ini seperti apa Pak? Baik, secara prinsip untuk energi primer yang sebelumnya adalah dikelola secara terpisah oleh masing-masing unit pembangkit, sejak berdirinya EPI itu terkonsolidasi dan semuanya dikelola oleh PLN EPI, mulai dari hulu sampai ke hilir secara terintegrasi, dikonsolidasikan seluruh rantai suplainya, dan kemudian untuk kehandalan pasokan termasuk juga untuk fleksibilitas keseimbangan supply dan demand. Nah dari sisi itu PLN EPI bertindak sebagai integrator dan agregator terhadap 4 komoditas utama energi primer untuk sektor pembangkit, yaitu batubara, gas, BBM, dan juga merupakan transisi energi adalah biomasa yang berbasis sumber setempat dikelola sesuai dengan keterlibatan masyarakat. Berarti ini ada keterlibatan dari masyarakat juga ya Pak ya dalam hal ini? Betul, jadi karakteristik EBT biomasa itu mau tidak mau memang harus melibatkan masyarakat setempat karena memang basisnya adalah limbah pertanian, limbah perkebunan, dan juga limbah perhutanan. Limbah perhutanan juga ada ya, berarti memang ini ada dari limbah masyarakat, kemudian nanti akan digunakan lagi untuk masyarakat lagi begitu ya Pak? Betul, ya. Masyarakat sebagai pelaku, sekaligus sebagai pengguna, kemudian masuk ke pembangkit untuk mentransisikan sebagian dari batu bara secara bertahap, lalu kemudian bertahap juga untuk mengkonversi dalam bentuk pembangkit listrik tenaga biomasa untuk mengkonversi diesel, termasuk juga nanti hasil listriknya juga dikembalikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat sebagai produsen, juga sebagai konsumen. Menarik sekali ya Pak. Nah lalu Pak, membahas lebih dalam lagi nih mengenai hal tersebut, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan buaran energi baru terbarukan atau EBT, serta mengejar target Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC pada tahun 2030 dan juga Net Zero Emission atau NZE di tahun 2060. Lalu Pak, kemudian apa sebetulnya kontribusi PLN EPI terhadap kedua hal tersebut? Baik. Jadi bicara tentang energi primer, seperti kami kutip dari US Energy Administration Information, itu pembangkitan dengan petroleum atau dengan BBM, itu emisinya sekitar 2,38 pounds per kWh, itu dari petroleum. Sedangkan batubara sedikit lebih rendah, itu sekitar 2,30 pounds per kWh, kemudian dengan gas, itu sekitar 0,97 pounds per kWh, dan dengan biomass itu dikonsider sebagai net zero atau sebagai karbon netral. Bahkan dalam titik tertentu biomasa itu juga bisa diperhitungkan sebagai karbon negatif karena berasal dari limbah pertanian perkebunan yang semula dibakar atau ditimbun menghasilkan emisi metan, atau dari sampah perkotaan dalam bentuk bahan bakar jumputan padat. Itu kalau dibiarkan saja, didiamkan, itu akan timbul emisi metan. Begitu itu diambil akan terjadi carbon avoidance. Nah dari sisi kontribusi yang dilakukan oleh EPI, pertama adalah dari sisi co-firing biomasa, itu adalah merubah atau mengganti sebagian porsi dari batu bara ke biomasa. Nah titik yang kedua adalah konversi dari BBM, pembangkit-pembangkit BBM,
yang terutama di pulau-pulau tersebar itu dikonversi ke gas. Nah, itu juga akan menurunkan emisi. Nah, dari sisi itu akan muncul selain dari penurunan emisi juga terjadi penguatan ekonomi karena sebagian besar dari energi transisi tadi dalam bentuk energi bersih berupa gas maupun energi terbarukan bentuk biomasa ini akan menggerakkan ekonomi lokal karena berasal dari dalam negeri dan tentu akan meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi impor. Dari limbah-limbah yang tadi gitu ya, Pak, limbah, dikonversi, kemudian dan juga ini juga akan berdampak kepada ekonomi gitu ya, Pak ya? Betul ya, jadi selain memanfaatkan limbah dengan skema sirkular ekonomi tadi, limbah yang semula dibuang atau kemudian dibakar begitu saja, terjadi yang namanya dampak ekologis, dampak emisi di situ, itu di-avoid, diambil, kemudian dijadikan sebagai bahan bakar. Jadi bernilai tambah, selain mengurangi emisi, keterlibatan masyarakat juga besar karena basisnya itu adalah dari limbah pertanian dan perkebunan yang notabene semuanya ada di sekitar masyarakat. Betul. Gitu ya, Pak, luar biasa sekali. Nah, lalu Pak kemudian juga bisa dijelaskan sedikit terkait dengan penggunaan biomasa sebagai bahan bakar co-firing itu seperti apa, Pak? Baik, dari sisi bahan bakar untuk co-firing biomasa itu ada 3 tipe pembangkit PLTU yang menggunakan batu bara adalah VC, kemudian CFB dan juga stoker. Nah, masing-masing ini porsinya bisa menyerap biomasa dari VC itu sekitar atau pulverized coal itu sekitar sampai dengan 5% porsi biomasanya, sedangkan CFB sampai dengan 30%, sedangkan stoker di beberapa titik itu bahkan sudah kami uji coba secara hibrid itu sampai 100%, di mana 15 hari yang sudah kami lakukan bersama dengan PLN Indonesia Power itu di PLTU Sintang. Itu 15 hari menggunakan biomasa full, jadi 100% biomasa dan 15 hari menggunakan full batu bara. Nah, dari sisi itu terjadi 4 kegunaan yang bisa didapat dari sisi pemanfaatan biomasa ini. Yang pertama ini adalah tepat waktu karena bisa dengan cepat kita memanfaatkan biomasa untuk bauran energi. Jadi dengan biomasa ini, dengan PLTU existing, jadi tanpa merubah mesin, tanpa merubah skema logistik dan transport, memanfaatkan yang sudah ada, kita sudah bisa meningkatkan bauran EBT dan juga sekaligus penurunan emisi. Yang kedua itu adalah tepat sasaran, di mana tujuan dari EBT salah satunya adalah untuk penurunan emisi atau tujuan utamanya bahkan adalah untuk penurunan emisi. Nah, dengan biomasa ini menurunkan emisi bukan hanya di sisi pembakarannya PLTU, tapi juga di sepanjang rantai supply. Jadi di sepanjang rantai supply di hulunya itu bermula yang sekarang ini mulai dari tahun 2021 sampai 2023 sampai dengan 2023 ini adalah sekitar 1 juta ton biomasa yang sudah dimanfaatkan itu. Sebagian besar adalah mengambil dari limbah pertanian, perkebunan, perhutanan, termasuk juga dari sampah perkotaan. Dan juga berasal dari replanting tanaman, termasuk juga dari limbah sawit, seperti tandan kosong sawit yang kemudian dijadikan pelet, termasuk juga cangkang di situ dimanfaatkan untuk co-firing tadi. Berarti memang ini dari masyarakat betul ya, dari sampah yang dari limbah, memang nanti akan dikembalikan lagi untuk daya gunanya tuh memang ada gitu ya dari co-firing ini ya, Pak ya. Nah, pemirsa, tentunya kita juga masih akan terus membahas lebih dalam lagi, tapi setelah yang satu ini Inspirasi Pagi masih akan tetap menemani Anda di pagi hari ini. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Inspirasi Pagi, tentunya dengan sejumlah informasi menarik di pagi hari ini, dan kita juga masih akan tetap dan juga terus membahas mengenai biomasa transisi energi menuju masa depan berkelanjutan bersama dengan Bapak Anton di pagi hari ini. Pak Anton kemudian juga melanjutkan hal yang tadi ya, Pak ya, sudah berapa unit pembangkit listrik yang memang telah diterapkan untuk co-firing biomasa dan apa rencana ke depannya nih, Pak? Baik, untuk sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2023 yang lalu, itu sudah ada sekitar 43 pembangkit yang melakukan co-firing. Penurunan emisi itu mencapai 1,05 juta CO2 ekivalen. Dan 2024 ini kami akan pemasok lagi untuk sekitar 47 sampai 48 PLTU, dan di tahun 2025 itu sekitar 52 PLTU milik PLN Group untuk melakukan co-firing.
Berarti jumlahnya lumayan banyak ya Pak ya, sudah tadi 48, lalu juga ada tadi sekitar 50-an gitu ya Pak ya? 52 ya. Itu tersebar di seluruh Indonesia semua? Tersebar di seluruh Indonesia dan memang inisiatif dari co-firing ini tadi selain penurunan emisi, kemudian keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan terutama karena tadi berbasis residu atau limbah, juga ini dengan mendorong adalah penggunaan dari sesuai dengan kondisi di Indonesia. Jadi sesuai dengan negara tropis, agraris, dan juga penduduk yang memang banyak bertani dan tinggal di daerah pedesaan. Nah lalu Pak, kemudian ini juga ada yang menarik ya Pak, Subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN-EPI ini bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ataupun Kemenko Marves meluncurkan program STAB atau Socio-Tropical Agriculture Waste Biomasa dan juga biomasa berbasis potensi setempat pada konversi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2023 atau COP28 di Dubai kemarin ya, betul kan Pak? Nah mungkin Pak bisa dijelaskan nih Pak Anton, apa itu biomasa STAB dan juga biomasa berbasis potensi setempat ini? Baik, jadi mengacu pada kondisi sumber biomasa dan karakteristik masyarakat di sekitarnya, STAB itu secara prinsip adalah yang berbasis limbah pertanian dan juga limbah perkebunan. Sedangkan yang pertiwi itu basisnya adalah dengan mengoptimalkan skema teritorial, terutama adalah dari limbah perkebunan dan juga kehutanan. Jadi STAB itu sebagian besar memang untuk mengambil limbah-limbah dan residu di Pulau Jawa, seperti limbah sekam, limbah dari pertanaman padi sekam, kemudian jerami, kemudian bonggol jagung, kemudian bagas tebu, dan limbah aren, dan seterusnya. Sedangkan untuk pertiwi itu adalah dari ya terminologi atau singkatan dari Primary Energy, Renewable and Territorial Integrated Wisdom of Indonesia, jadi berbasis karakteristik kearifan lokal setempat, di mana ada di situ limbah sawit atau limbah dari replanting karet, dan itu dimanfaatkan untuk diolah bersama dengan masyarakat setempat untuk menjadi bahan bakar biomasa baik ke PLTU maupun nantinya adalah ke pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Berarti tadi ada banyak macamnya juga ya Pak, dari yang tadi yang STAB maupun itu yang satunya lagi begitu ya Pak. Jadi memang bahan utamanya ini berbeda-beda gitu ya Pak, tapi nantinya akan tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ke depannya. Betul sekali. Ya. Nah kemudian Pak, untuk proses co-firingnya ini dengan menggunakan biomasa tersebut, berapa kontribusi emisi yang sudah dihasilkan ini Pak sejauh ini? Untuk 2023 itu sekitar 1,05 juta ton CO2 ekivalen. Luar biasa. Itu target di tahun 2023 kemarin sekitar di atas 1 juta terlampaui, tercapai. Untuk 2024 targetnya meningkat. Target penurunan emisi melalui program co-firing di PLTU ini sekitar 2,4 juta ton CO2 ekivalen, di mana konversi ke arah biomasa itu kurang lebih sekitar 2,2 juta ton biomasa. Berarti memang ada peningkatan begitu ya? Betul, peningkatan per tahunnya itu sangat signifikan. Jadi tahun 2022 itu sekitar 0,5 juta ton. Tahun 2023 meningkat menjadi 1 juta ton. 2024 meningkat jadi 2,2 juta ton. Dan 2025 itu diharapkan untuk penurunan emisinya sekitar 10,7 juta ton CO2 ekivalen. Oke, cukup. Ini juga signifikan juga ya Pak. Betul. Tadi peningkatannya mungkin dari tahun sebelumnya dan juga tahun sekarang juga memang sudah ada target yang ingin dicapai begitu ya Pak. Nah tentunya kita juga masih akan terus membahas ini Pak mengenai hal tersebut. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena Inspirasi Pagi tentunya akan kembali lagi menemani Anda, tapi setelah yang satu ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi, tentunya masih bersama dengan Pak Antonius di sini. Pemirsa, kita juga masih akan terus membahas lagi nih Pak. Kemudian mungkin pemirsa dan saya juga ini penasaran ya Pak, bagaimana dukungan pemerintah terhadap penggunaan biomasa ini Pak? Ya, dukungan pemerintah sangat besar, terutama dari kementerian dan lembaga yang terkait seperti Kemenko Marves dan juga Kementerian SDM. Jadi pada saat sebelum COP28 di Dubai kemarin itu sudah dirilis, diundangkan, dikeluarkan peraturan Menteri SDM terkait dengan pemanfaatan biomasa untuk co-firing.
Dari Kementerian Keuangan juga di tahun 2022 sudah ada beberapa produk khusus dari turunan pertanian tadi yang dalam bentuk biomasa untuk secara pajaknya juga sudah ada insentif-insentif untuk pajak dari limbah pertanian tadi. Berarti memang dalam aplikasinya begitu Pak, PLN ini tidak sendiri begitu ya Pak, karena mungkin tadi ada dengan Menko Marves juga dan stakeholder-stakeholder lain gitu Pak ya untuk melaksanakan program ini. Yang kemudian Pak, apakah ada tantangan yang mungkin dialami dalam PLN EP ini dalam melakukan transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan ini? Mungkin Pak bisa jelaskan sedikit. Betul. Untuk tantangan yang kami hadapi tadi karena banyak dukungan dari masyarakat, kemudian dari pemerintah daerah, kami lihat sebenarnya bukan sebagai tantangan ya, tapi justru itu memang sesuatu yang memang harus kita selesaikan bersama-sama gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu, yang paling pertama itu adalah masalah paradigma bahwa biomasa untuk co-firing ini masih dianggap setara dengan batu bara. Karena dibakarnya bareng dengan batu bara di PLTU. Padahal ini merupakan bagian dari atau merupakan bentuk energi terbarukan dan bahkan bisa menurunkan emisi bukan hanya di sektor pembangkitannya, juga bahkan sampai dari hulu. Dan yang posisi itu, yang kedua itu juga adalah paradigma bahwa biomasa ini dianggap deforestasi. Nah itu agak berat juga kami menjelaskan kepada stakeholder bahwa yang dilakukan oleh PLN EP itu adalah berbasis limbah atau residu dan bahkan itu berbasis pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat. Ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa untuk transisi energi di biomasa ini kemarin di awal tahun 2023 itu kami banyak mendapat support, dukungan dan wejangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X yaitu untuk Green Economy Village di Gunung Kidul yang merupakan suatu model di mana energi terbarukan ini betul-betul berbasis masyarakat setempat dengan socioculture sosial budaya masyarakat setempat. Jadi kita tidak menggeser pola hidup masyarakat di mana petani tetap bertani, tapi malah kita perkuat. Jadi petani yang memerlukan pakan ternak itu kita bantu untuk melakukan penanaman dengan bibit pakan ternak, daunnya untuk pakan ternak, kemudian rantingnya untuk biomasa co-firing tadi. Jadi selain meningkatkan keekonomian, juga tidak menggeser pola hidup masyarakat karena berbasis sosial budaya setempat. Luar biasa ya Pak, berarti memang dari daunnya, rantingnya semua ini berguna gitu ya Pak, kalau misalkan kita memang dapat diimplementasikan dan juga dapat kembali lagi dampaknya kepada masyarakat juga ya Pak ya secara luas. Lalu Pak, kemudian strategi apa yang dilakukan dalam penanaman transisi energi biomasa ini Pak? Baik, jadi strategi yang kita lakukan sesuai dengan amanat yang diemban oleh EPI dengan 4 komoditas tadi itu adalah secara terintegrasi dan teragregasi. Nah dari sini pada saat kami secara PLN korporat melakukan yang namanya konversi dari BBM kepada gas, di sisi hilirnya nanti kita akan bangun infrastruktur pengolahan biomasa setempat seperti yang sudah kita coba rencanakan di Nias dan juga di Pulau Buton. Di situ ada konversi dari pembangkit listrik BBM ke gas di beberapa titik di situ atau terutama di pulau-pulau kecil di situ masih ada PLTD. Nah kita akan bangun di situ fasilitas produksi untuk biomasa yang kemudian itu akan bisa mengkonversi diesel-diesel menjadi PLTBM. Di sisi lain juga terkait dengan batu bara tadi. Jadi bertahap beberapa PLTU yang memungkinkan di running hybrid. Sekian hari di running dengan biomasa, sekian hari di running dengan PLTU. Jadi konsep transisinya ini bertahap sesuai dengan karakteristik yang memang sekarang dikelola oleh EPI terkait dengan energi primer tersebut. Berarti memang secara ada tahapannya begitu ya Pak, satu-satu yang kemudian juga dikerjakan tadi di Nias juga ya Pak ya, kemudian ada juga. Lalu Pak, bagaimana komitmen PLN EPI ini terhadap net zero emission di tahun 2060 Pak? Baik. Jadi kalau kita runut tentang PLN EPI, ini adalah subholding di PLN, di bawah PLN, yang betul-betul mengelola energi primer secara terintegrasi. Dan ini merupakan amanat dari subholding itu kan kalau kita ketahui adalah amanat dari Bapak Presiden yang turun kepada Kementerian BUMN. Kemudian terkait dengan amanat di sisi transisi energi, di mana ada biomasa, satu direktorat khusus biomasa di PLN EPI, komitmen terhadap NZE itu adalah terjawantakan dari pembentukan EPI.
Jadi kalau kita lihat hampir sebagian besar perusahaan energi itu transisinya terpisah. Jadi ada terpisah di beberapa perusahaan atau di beberapa sektor. Nah, dengan di EPI ini dari 3 komoditas energi fosil seperti batu bara, gas dan BBM, tiga-tiganya ini secara bertahap akan coba kita transisikan itu dengan komoditas energi primer yang berbasis masyarakat tadi, yaitu dalam bentuk biomasa, di mana bisa sedikit mengurangi batu bara karena porsi batu bara besar sekali. Kemudian nanti bertransisi juga untuk mengkonversi atau menggantikan diesel-diesel di beberapa pulau yang memang ada potensi biomasanya. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali ternyata ya, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan kembali lagi ke masyarakat tentunya ya Pak. Nah pemirsa, itu dia seputar tadi yakini mengenai biomasa, transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan bersama dengan Pak Antonius di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak Antonius, sehat selalu. Dan pemirsa, sudah tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda di pagi hari ini tentunya dengan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif yang tentunya jangan lupa terus saksikan Inspirasi Pagi. Pemirsa, saya Rehana Mezia untuk segenap kru yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat melanjutkan hari-hari seperti Anda biasanya. Sampai berjumpa lagi pemirsa.